Nah, fikih air itu jadi ada nilai-nilai dasar dulu tentang air bagaimana, tentang bagaimana mengelola alam. Lalu dari nilai dasar itu diturunkan menjadi prinsip umumnya apa saja, ya. Nah, baru di situ bawahnya yang paling bawah adalah tentang aturan-aturan yang sifatnya lebih detail. Dalam buku fikih air ini terdapat 6 gitu ya. Ada nilai-nilai dasar yang menjadi norma paling atas gitu ya, nilai yang paling tinggi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan membahas buku lama gitu ya. Buku ini sudah keluar sejak 2015 atau 16 ya. Gitu. Buku ini mungkin hasil ya dialog lama lah. Waktu itu nama yang cukup mengemuka itu ada namanya Jihad Konstitusi, kemudian lahirlah Judicial Review tentang salah satu undang-undang yang berbicara tentang air gitu ya. Kemudian oleh Muhammadiyah dan beberapa ormas lain dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi lebih kurang ke sana, dan kemudian lahirlah buku ini, yaitu buku fikih air oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Namun sebelum itu kita ini sekarang lagi di SM Tower, hotelnya Muhammadiyah, SM Tower Malioboro gitu ya. Tempatnya nyaman gitu. Jadi karenanya kita ya jadikan ini untuk tempat untuk bincang buku kali ini gitu. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu salah satu anggota Majelis Tarjih, Ustadz muda ya, cukup konsen juga di dunia fatwa dan lain sebagainya, yaitu bersama dengan kita hadir Ustadz Niki Alma. Selamat siang, pagi, sore Mas Niki Alma. Selamat pagi, siang, sore Mas Ganjar. Oke. Jadi karena kita hari ini bedahnya tentang fikih air, salah satu produk dari Majelis Tarjih gitu. Kayaknya kita perlu sekilas dijelaskan dulu nih, Ustadz Niki. Jadi seperti apa buku ini gitu, dan apa kepentingannya gitu ya. Melihat saya kira banyak artinya tafsir tentang lingkungan itu, saya kira orang di luar Islam itu kayaknya lebih care gitu ya daripada orang Islam. Tapi kemudian Muhammadiyah mengeluarkan buku fikih air ini. Jadi seperti apa buku fikih air ini? Mohon ulasannya. Ya baik Mas Ganjar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para pemirsa sekalian, ini buku fikih air ini sesungguhnya adalah putusan Munas. Ya, jadi putusan Musyawarah Nasional yang ke-28 tahun 2014 di Palembang ketika itu. Jadi sudah 10 tahun yang lalu. 10 tahun. Dan kalau di Muhammadiyah kita mengenal ada 3 macam produk tarjih, Mas Ganjar. Ada putusan tarjih, ada fatwa tarjih, ada wacana tarjih. Nah, yang paling tinggi itu putusan tarjih. Karena dia mengikat seluruh anggota maupun warga Muhammadiyah. Nah, fikih air ini sebenarnya salah satu putusan tarjih itu. Jadi secara legitimasi dalam konteks Muhammadiyah ini satu produk ijtihad Muhammadiyah yang sangat sangat mengikat begitu ya, dan sangat kuat secara legitimasi gitu. Nah, buku fikih air ini buku yang secara umum membahas tentang bagaimana kita sebagai umat Islam itu melakukan konservasi terhadap alam, khususnya air. Kalau di dalam konteks buku ini
dibahas secara umum terlebih dahulu tentang bagaimana Islam, kemudian Muslim seharusnya berinteraksi dengan alam semesta, dan lebih khusus lagi adalah air. Gitu. Jadi sebenarnya buku ini tidak spesifik membahas air saja, tapi bagaimana Islam itu memandang lingkungan, memandang alam semesta begitu. Nah, menariknya lagi Mas Ganjar dan juga pemirsa sekalian, buku fikih air ini itu adalah buku yang bisa dikatakan disusun berdasarkan kerangka konsep fikih baru Muhammadiyah. Jadi kalau di Muhammadiyah itu sekarang banyak produk-produk ijtihad yang menggunakan terminologi fikih. Ada fikih air ya, kemudian fikih informasi, kemudian ada fikih tata kelola, fikih difabel, fikih perlindungan anak, dan masih banyak lagi. Nah, kita perlu menempatkan terlebih dahulu apa maksud dari fikih dalam produk-produk ijtihad Muhammadiyah, Mas Ganjar. Karena di Muhammadiyah ketika memahami terminologi fikih itu berbeda dengan sebenarnya bukan berbeda, tapi lebih luas pemahamannya dibandingkan yang selama ini dipahami oleh sebagian orang. Oleh sebagian orang mungkin fikih hari ini itu dipahami hanya hal-hal yang sifatnya hitam putih, halal, haram gitu ya. Ya, 5 hukum itu. Ya, 5 hukum itu. Padahal dalam perspektif Muhammadiyah, fikih itu adalah satu bangunan keislaman yang dibangun melalui 3 norma. 3 norma itu ada yang paling tinggi namanya al-qiyam al-asasiyah, itu nilai-nilai dasar. Lalu kemudian di bawahnya itu namanya al-usul al-kuliyah, itu prinsip-prinsip umum. Baru kemudian yang ketiga adalah al-ahkam al-far'iyah atau hukum-hukum furu'. Yang mungkin kita kenal tadi ya, hukum-hukum furu' ada 5 itu tadi ya, halal, haram gitu ya, boleh, makruh, sunnah, dan lain sebagainya. Nah, kenapa di Muhammadiyah itu memahami fikih dengan 3 jenjang norma tadi? Karena tadi Muhammadiyah melihat problematika yang muncul di konteks zaman kontemporer hari ini itu problematika yang zaman Nabi nggak ada, kebanyakan zaman Nabi nggak ada, gitu ya. Sehingga oleh Muhammadiyah persoalan-persoalan yang sangat kompleks itu perlu disapa, perlu dikaitkan dengan panduan ajaran Islam yaitu Quran Sunnah, dan salah satu caranya adalah menafsirkan istilah fikih tadi itu. Harus ada nilai dasarnya, harus ada prinsip umumnya, lalu kemudian baru hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Nah, fikih air itu kurang lebih isinya begitu. Jadi ada nilai-nilai dasar dulu tentang air bagaimana, tentang bagaimana mengelola alam. Lalu dari nilai dasar itu diturunkan menjadi prinsip umumnya apa saja, ya. Nah, baru di situ bawahnya, yang paling bawah adalah tentang aturan-aturan yang sifatnya lebih detail. Misalkan apakah boleh kita melakukan tadi privatisasi air dari air yang itu sebenarnya harus dinikmati oleh orang banyak misalkan. Nah, itu nanti di bagian yang paling bawah, di bagian al-ahkam al-far'iyah. Jadi mungkin sekilas secara umum itu, Mas Ganjar. Iya. Artinya kan gini, secara umum sebenarnya kan buku ini kan landasan ini ya, naskah akademiknya, kemudian muncul tadi gerakan jihad konstitusi. Iya, betul. Salah satunya itu muncul ketika itu. Jihad konstitusi, judicial review terkait pengelolaan air gitu. Yang kemudian lahir komersil dan sebagainya gitu. Nah, di buku ini seperti apa kemudian memandang itu? Sebagaimana misalnya walaupun akhirnya kan permintaan Muhammadiyah itu kan dikabulkan ya. Dikabulkan oleh MK gitu. Tetapi saya juga tidak tahu artinya kelanjutannya kemudian seperti apa. Buku ini kemudian memandang ya komersialisasi air dan tindak lanjutnya itu kira-kira seperti apa? Mungkin saya perlu sedikit highlight ya, Mas Ganjar ya, nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip umum dalam fikih air itu apa saja ya. Misalkan dalam nilai-nilai dasar itu, dalam buku fikih air ini terdapat 6 gitu ya. Ada nilai-nilai dasar yang menjadi
norma paling atas gitu ya, nilai yang paling tinggi gitu. Yang pertama itu ada tauhid ya, lalu kemudian ada syukur, Ya, ada al-adalah, keadilan, Ya, keadilan. lalu kemudian ada wasatiyah, moderasi gitu ya, dan juga tawazun. Kemudian ada meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, efisiensi gitu. Lalu kemudian ada kepedulian. Nah, dari nilai dasar ini itu menjadi kompas utama dalam melihat lingkungan, alam semesta, dan secara lebih spesifik itu air dalam konteks ini. Misalkan bagi kita sebagai umat Islam, dengan nilai dasar tauhid yang dikaitkan dengan pengelolaan alam, itu maksudnya adalah bahwa orang yang berislam, beriman, bertauhid itu harus juga diimplementasikan dalam alam semesta ini. Jadi tauhid itu tidak hanya sekedar kaitannya dengan hablum minallah, tapi juga dengan hablum minal alam gitu ya, hubungannya dengan alam semesta. Orang yang bertauhid, orang yang beriman itu dikatakan beriman dan bertauhid ya ketika mereka bisa juga mengaplikasikan tauhid itu dalam melestarikan alam, melindungi alam, dan seterusnya. Dan yang kemudian kedua yaitu syukur. Orang yang beriman, orang muslim gitu ya, dalam melihat alam, dalam melihat lingkungan, dalam melihat air yang lebih khusus lagi, harus dilihat dalam kerangka syukur bahwa air itu adalah nikmat Allah yang harus kemudian manfaatkan, tapi manfaatkannya ini tidak eksploitatif gitu. Jadi boleh kita sebenarnya memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya mineral gitu ya, tapi dengan batas yang wajar dan proporsional ya. Tidak boleh eksploitatif gitu. Dalam banyak ayat Al-Quran, dalam hadis itu diterangkan bahwa alam semesta ini, bumi yang Allah ciptakan itu ini memang disediakan untuk manusia gitu ya. Bahkan manusia itu digelari oleh Allah sebagai khalifah gitu. Khalifah itu ya wakil Allah di muka bumi, di alam semesta ini, yang tugasnya untuk tadi merawat, kemudian memanfaatkan tapi tidak sampai eksploitatif. Nah, sehingga dalam konteks ini ya, dalam pengelolaan alam, pengelolaan air ya, harus dilihat tadi asas-asas kebermanfaatan, asas-asas maslahat yang itu tidak boleh melanggar norma-norma yang lain, baik itu yang sifatnya eksploitatif atau mengambil hak orang lain misalkan. Nah, dalam buku ini salah satunya misalkan ada prinsip umum yang membahas tentang kepemilikan air. Bagaimana sih Islam memandang kepemilikan air? Apakah air itu bisa dimiliki oleh individu tertentu gitu ya, atau oleh perusahaan tertentu misalkan, katakanlah begitu. Nah, di sana kemudian ada klasifikasinya, ada layersnya gitu ya, ada pembagiannya. Ada yang disebut dengan air yang sifatnya privat. Air yang sifatnya privat itu maksudnya kita misalkan punya rumah, Mas Ganjar. Lalu di rumah itu kita punya sumur, punya sumber air dari air bor misalkan begitu. Nah, itu air yang sifatnya privat karena itu letaknya di rumah kita gitu ya. Kita yang kemudian mengusahakan dengan ngebor itu ya, kemudian membuat sumur gitu. Sehingga kalau orang lain mau mengambil gitu ya, air dari rumah kita mereka harus izin ya, karena itu kepemilikan kita. Beda kasusnya dengan air-air yang itu sifatnya memang dimiliki dan harus dimanfaatkan oleh banyak orang. Misalkan air-air sungai, ya, sumber-sumber mata air yang itu tidak bisa dimiliki oleh individu atau kalangan-kalangan tertentu. Karena itu dimanfaatkan oleh orang lain, oleh banyak orang, dan tidak hanya orang, oleh makhluk yang lain gitu. Sehingga kalau misalkan ada orang, ada korporasi atau perusahaan yang kemudian memprivatisasi gitu ya, sumber-sumber air yang harusnya dimanfaatkan banyak orang, itu yang tidak boleh. Termasuk ya, dalam buku ini dijelaskan ada mungkin orang atau perusahaan atau apapun itu ya, yang kemudian membuat sumber air, tapi sumber air itu kemudian justru mematikan sumber-sumber air yang lain gitu ya,
Nah, itu yang termasuk tidak diperbolehkan juga. Sebagai contoh misalkan, dulu sempat ramai ya pembangunan hotel di Yogyakarta, salah satunya mematikan sumber-sumber air di lingkungan sekitar itu. Karena memang mungkin dia ngebornya gitu ya sampai kedalaman yang tidak diperbolehkan, sehingga itu mematikan sumber-sumber air yang lain. Nah, ini termasuk sebenarnya hal yang kepemilikan airnya tidak diperbolehkan, karena meskipun itu dibangun di tanahnya sendiri, tapi kemudian mematikan sumber-sumber air yang lain. Nah, ini termasuk dibahas dalam buku fikih air ini. Nah, itu. Sekilas tadi ngutip buku, ada kemudian ya saya nggak tahu itu ada konsep CSR dari suatu korporat atau perusahaan. Gitu. Itu bagaimana ininya implementasi CSR itu? Apakah kemudian dengan tadi mengindahkan pertimbangan-pertimbangan tadi 6 prinsip itu atau tidak? Tapi selama dia perusahaan itu mengeluarkan CSR gitu, fine-fine aja gitu, atau seperti apa gitu? Ya, karena kan ada yang menganggap itu bisa dibayar dengan begitu gitu ya. Kayaknya beberapa kali Muhammadiyah juga dapat CSR dari air itu kan. Ya, dalam buku ini kalau tidak salah juga dibahas di bagian akhir ya, di bagian yang sangat implementatif gitu. Karena di sana bagian akhir ya di bab 4 ya, itu ada perilaku pemeliharaan air. Jadi setelah di bab awal-awal tadi ya, bab 1, bab 2, bab 3 membahas tentang hal-hal yang sifatnya abstrak begitu ya. Nah, di bab 4 itu membahas hal-hal yang sifatnya implementatif gitu. Bahasa konsep fikihnya Muhammadiyah ini bagian yang al-ahkam al-far'iyah itu. Nah, di sana itu ada 2 pembahasan utama. Yang pertama itu menurut Muhammadiyah, perilaku pemeliharaan air itu bisa setidaknya di-address gitu ya dengan 2 hal. Yang pertama itu dari sisi edukasi, yang kedua dari perilakunya sendiri. Jadi bagaimanapun ada aspek edukasi yang perlu disampaikan itu kepada masyarakat. Ya, misalkan negara perlu mengedukasi, dunia usaha juga perlu mengedukasi, gitu ya. Termasuk masyarakat, keluarga itu juga perlu mengedukasi satu sama lain, gitu. Karena memang Muhammadiyah melihat aspek pendidikan ini aspek yang penting agar orang-orang itu paham bagaimana memelihara lingkungan, ya menjaga air dan seterusnya. Nah, yang tidak kalah penting selain edukasi adalah perilaku ramah air. Jadi selain edukasi juga harus diimplementasikan dalam perilaku yang memang ya menjaga air, ramah dengan air dan seterusnya. Nah, ramah air itu, perilaku ramah air itu harus, kalau di sini dijelaskan harus meliputi 4 level. Pertama, level individu dan keluarga. Mungkin dari level individu dan keluarga ini ya mungkin bisa membuat kayak semacam sumur-sumur serapan gitu ya, untuk menjaga sumber-sumber air. Lalu kemudian di lingkungan masyarakat mungkin dari komunitas-komunitas, RT, desa, dusun itu membuat satu gerakan-gerakan lah yang sifatnya kolektif itu. Nah, selain individu dan masyarakat yang tidak kalah penting itu dunia usaha. Nah, dunia usaha itu seharusnya tidak hanya sekedar memberikan CSR gitu ya, CSR ke orang-orang, ke masyarakat sehingga kemudian menganggap bahwa dampak yang dia berikan itu selesai. Gitu. Karena bisa jadi dampaknya itu lebih besar dibandingkan CSR yang diberikan gitu. Seringkali kan kadang-kadang tidak imbang. Merusaknya itu luar biasa, CSR-nya nggak seberapa gitu. Nah, makanya kemudian CSR itu tetap wajib, tapi memperhatikan dampak-dampak yang diakibatkan dari pembangunan itu perlu juga diperhatikan gitu. Jadi jangan kemudian menganggap dengan kemudian membayar CSR lalu kemudian selesai dosanya gitu ya. Nah, dunia usaha itu juga perlu memperhatikan bahwa sebelum perusahaan itu membayar CSR punya kewajiban juga, yaitu tadi jangan sampai akibat-akibat pembangunannya itu justru lebih masif gitu ya dibandingkan manfaat dari pembangunan itu. Makanya kemudian kan perlu lolos AMDAL juga kan setiap pembangunan yang seperti itu, Mas Ganjar. Gitu. Nah, saya kira itu perlu untuk diperhatikan.
Jadi selain dunia usaha juga pemerintah juga perlu perlu ada perlu ada apa namanya political will juga gitu. Ketika ada tadi misalkan korporat-korporat, perusahaan-perusahaan yang melanggar ya harus ditindak tegas gitu. Makanya di sini perilaku ramah air itu ada 4 level: individu dan keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Gitu. Jadi pemerintah itu juga harus tegas dengan tadi misalkan kalangan-kalangan yang melanggar dan lain sebagainya itu. Gitu. Nah, kalau kita ngomong ya Muhammadiyah sendiri lah, kayaknya di lingkungan kita kan air kemasan juga banyak ya. Gitu. Kayaknya hampir semua instansi punya air kemasan. Gitu. Nah, bagaimana kemudian keberadaan air-air itu dipandang oleh buku ini, Mas Niki? Ya, mungkin dalam buku ini tidak dibahas secara spesifik bagaimana air kemasan itu hukumnya gitu. Tapi saya membaca dari perspektif buku ini, melihat tadi ya air-air kemasan dan lain sebagainya itu. Pertama, kalau dilihat dari aspek ramah lingkungannya gitu ya, air-air kemasan yang terbuat dari plastik dan lain sebagainya tentu kita bisa katakan itu tidak terlalu ramah lingkungan. Karena bagaimanapun plastik itu kan adalah satu entitas yang sulit untuk didaur ulang dan seterusnya. Tapi kemudian kita perlu melihat aspek lain juga ya. Kalau kita memang belum bisa hijrah gitu ya, betul murni dari air kemasan ke air non kemasan gitu ya. Maka kemudian kita harus memastikan bahwa air kemasan yang kita produksi itu tidak melalui pelanggaran-pelanggaran etik maupun pelanggaran-pelanggaran apa namanya legal gitu. Jangan sampai air kemasan yang kita produksi oleh aum-aum kita itu melanggar etika moralitas gitu. Misalkan tadi mengambil sumber-sumber mata air yang harusnya itu dimanfaatkan oleh orang banyak. Gitu. Dan di samping itu juga jangan sampai melanggar peraturan-peraturan legal formal gitu ya. Misalkan belum dapat izin dan seterusnya gitu. Kalau mungkin itu untuk kalangan terbatas barangkali masih boleh, tapi kalau untuk diperjualbelikan itu kan hal lain gitu. Jadi saya melihatnya mungkin dari 2 perspektif tadi. Kalau air kemasan itu dalam kemasan plastik barangkali itu termasuk dalam kategori yang memang ya tidak terlalu ramah lingkungan, bahkan mungkin tidak ramah lingkungan gitu ya. Sehingga kita ke depan memang perlu hijrah ya, perlu hijrah dari air kemasan ke air non kemasan. Makanya sekarang kan banyak warga Muhammadiyah ya, kader-kader Muhammadiyah yang concern ke isu lingkungan itu sampai mengharamkan diri untuk minum air kemasan. Ya, sebagian kemana-mana bawa tumbler. Ya, kemana-mana bawa tumbler ya, kemudian pokoknya siap dengan tempat air minum sendiri gitu. Karena tadi mungkin bagi mereka Muhammadiyah atau sikap keagamaan resminya belum sampai mengatakan itu haram. Tapi bagi sikap individu saya kira itu sah-sah saja ya. Dan saya melihat beberapa orang di Muhammadiyah itu sudah melakukan itu. Kemana-mana itu bawanya tumbler dan seterusnya. Saya kira itu sikap yang perlu diteruskan, diteladani. Itu tumblernya plastik atau bukan? itu persoalan lain. Ya, jadi gitu Mas. Saya kira menarik. Nah, saya kira perlu ada ini lah, Mas Niki, ada contoh konkret itu artinya dalam selain tadi misalnya tumbler dan sebagainya dalam keluarga gitu ya, atau kalau boleh ada pilihan gitu misalnya sebaiknya kita menggunakan air sumur kita sendiri yang kemudian kita rebus, kita masak, atau kita pakai isi ulang itu, atau seperti apa artinya? Kan sepertinya tadi ya disebutkan kan buku ini kan sebenarnya sudah melalui Munas ya, sudah dimunaskan dari ada semacam ya hukum yang ya ada semacam kepastian hukum sebenarnya dari buku ini. Nah kemudian kalau kita tarik gitu artinya memang tadi kan ada banyak ya, ada pemerintah, ada instansi, ada unit usaha dan sebagainya. Tapi kalau kita sendiri misalnya kita misalnya walaupun sudah melakukan judicial review dan sebagainya, tetapi mungkin karena hasilnya belum signifikan, artinya kan tadi bisa kembali ke individu. Jadi sebenarnya kita sebagai pribadi yang sudah paham misalnya dan sebagainya, apa sih yang bisa kita lakukan khususnya kaitannya dengan pemanfaatan air dan
tadi kan tidak hanya memanfaatkan tapi juga menjaga dan lain sebagainya. Menjaganya. Kira-kira seperti apa? Iya, kalau dalam level individu ya, individu atau keluarga, bagaimana sikap real kita gitu ya dalam kehidupan kita sehari, apa yang bisa kita lakukan lah, katakanlah begitu. Pertama, di sini juga sebenarnya ada arahan itu. Dalam buku ini ada arahan tentang bagaimana sikap ramah lingkungan, ramah air itu perlu dipraktekkan juga dalam level individu maupun keluarga gitu. Sebagai contoh saja, misalkan begini, kita sehari-hari kan punya kewajiban yang harus kita kerjakan, ibadah katakanlah, yang itu membutuhkan air, gitu ya, membutuhkan air. Selama air masih ada, kita beberapa ibadah perlu menggunakan air, wudhu ya, misalkan, atau mandi wajib dan lain sebagainya, itu selama masih ada air perlu kita menggunakan air. Nah, langkah kecil saja misalkan yang bisa kita lakukan dari ibadah yang kita lakukan itu, khususnya dalam kerangka ramah lingkungan, diantaranya adalah tadi, jangan sampai kita melakukan tabzir gitu ya, pemborosan gitu ya, atau berlebih-lebihan, israf gitu dalam menggunakan air. Bahkan dalam persoalan ibadah gitu. Sebagai contoh misalkan keran yang kita gunakan untuk wudhu gitu ya, kalau kita sudah membaca ini harusnya kita paham, kita tahu bahwa kalau kita buka air kerannya itu full, terbuka lebar, itu semakin banyak air yang akan terbuang gitu ya. Maka kemudian kalau kita sudah paham, lalu kemudian meresapi apa yang ada dalam buku ini, seharusnya kita menggunakan air wudhu itu, air keran untuk wudhu itu ya secukupnya saja gitu. Jangan sampai kemudian ya mentang-mentang itu bisa dibuka sampai full, dibuka full gitu ya, biar lebih atau sebaliknya gitu, hemat tapi terlalu irit. Nah itu basah gitu. Makanya proporsional itu penting. Makanya tadi ada nilai wasatiyah, ada tawazun, seimbang gitu. Jadi jangan kemudian irit sekali, pelit sekali sampai kemudian mengakibatkan antri panjang misalkan gitu ya. Tapi secukupnya saja, proporsional, wasatiyah gitu, tengah-tengah gitu. Nah, itu salah satu contoh konkret dari bagaimana kita bisa melakukan perilaku ramah air dalam kehidupan level individu maupun level keluarga, gitu Mas. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang ya konsumsi air kan penting ya. Kalau kepentingannya hanya konsumsi aja kayaknya aman gitu ya. Yang bermasalah kan ketika kemudian ini dijadikan komersialisasi itu ya. Gitu. Nah, kira-kira apa ya istilahnya ya? Saya kira ini saran yang menarik gitu, artinya entah itu nanti dari buku ini atau itu kesimpulan dari Ustadz Niki gitu. Jadi seperti apa sih gitu. Jadi biar ya tadilah kalau hanya sekedar konsumsi kayaknya saya kira aman gitu. Tapi kemudian yang pengen menjadikan ini sebagai komersialisasi itu apa dan seperti apa gitu. Karena kan ini sudah sejak 2015 atau 2016 ya. Ya, kalau putusannya 2014 ya. Gitu. Nah, sementara kekinian ini kan mestinya ada pengembangan baru gitu. Jadi apa yang kurang lebih, terutama kan di Muhammadiyah juga banyak gitu air kemasan. Jadi apa yang sebaiknya diperhatikan gitu, agar ya tetap 6 unsur tadi itu terjaga, Jadi kesannya nggak rakus lah. Gitu. Kira-kira pesannya seperti apa? Ya, sebenarnya tadi ya di bagian regulasi kepemilikan air, di bagian al-usul al-kuliyah ya, prinsip-prinsip umum ini di sana diklasifikasikan sebenarnya tentang kepemilikan air. Ada yang air yang milik privat gitu ya. Air yang milik privat itu bukan berarti tidak boleh diperjualbelikan, boleh juga itu Mas. Jadi misalkan kita punya air berlebih ya, ternyata setelah kita ngebor gitu misalkan ternyata airnya sangat banyak melimpah gitu ya. Kalau kita mau menjual itu diperbolehkan, sah-sah saja gitu ya. Selama memang orang-orang yang lain ya, orang di luar sana itu tidak sampai pada taraf sangat membutuhkan. Artinya kalau mereka juga masih punya air gitu ya, sekedar untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban gitu ya, yang sifatnya kebutuhan, maka kalau kita mau menjual itu enggak apa-apa gitu.
Nah, lain persoalan kalau misalkan kita punya sumur yang itu airnya berlebih, tapi ternyata di sekitar kita, tetangga-tetangga kita itu sumurnya kering, nggak bisa makan, nggak bisa minum, pokoknya nggak bisa melakukan hal-hal yang wajib, nggak bisa memenuhi hal-hal kebutuhan dasarnya. Maka kita sebagai orang yang ternyata sumurnya masih banyak, kita wajib memberikan kepada orang-orang yang tadi dalam keadaan darurat. Itu masuk dalam keadaan darurat. Tidak kemudian malah dimanfaatkan. Iya, masa dimanfaatkan. Itu persoalannya lain nanti dalam begitu. Nah, jadi bukan berarti kemudian kita punya air tidak boleh diperjualbelikan. Boleh, tetap itu dalam kategori yang masih diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah tadi kita menggunakan sumber air yang itu sesungguhnya memang diperuntukkan untuk orang banyak, ya. Lalu kemudian sumber-sumber air itu diprivatisasi, dikomersialisasikan sehingga orang banyak itu tidak bisa memanfaatkan lagi. Gitu. Nah, saya kira di Indonesia ada lah dan banyak mungkin beberapa kasus yang seperti ini. Sumber airnya itu memang awalnya punya masyarakat gitu ya, dimanfaatkan untuk minum, makan ya, melakukan mencukupi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Tapi ketika tiba-tiba sudah datang misalkan perusahaan tertentu atau kalangan tertentu yang kemudian memprivatisasi air sehingga orang lain di sekitar itu tidak bisa memanfaatkan, bahkan mungkin sumber-sumber air di sekitar mereka itu mati. Nah, ini yang kemudian nggak diperbolehkan yang semacam itu. Dan kemudian kalau misalnya tadi udah mati, tidak cukup kan hanya dengan CSR-nya. Betul, tidak cukup hanya dengan perusahaan itu membayar CSR-nya itu. Gitu. Nah, ini yang saya kira pesan utama dari buku ini yang perlu digaungkan, perlu disampaikan itu tidak hanya sekedar kepada masyarakat umum, tapi juga tadi perlu ke dunia usaha, perlu ke pemerintah gitu ya. Pokoknya semua elemen perlu saya kira untuk membaca fikih air ini. Gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar untuk Muhammadiyah saja ini, tapi memang diperuntukkan untuk umat Islam dan manusia secara umum saya kira. Ya, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan dari netizen nggak nih? Oh, nggak ada ya. Oke. Ya, saya kira itu pemirsa SMTV. Jadi ada banyak hal ya yang dimuat dalam buku ini. Ini buku kita sudah cetak yang kedua kalinya, cetakan kedua. Hanya saja kita cetak pertama 1000, cetak kedua 1000 gitu. Kalau warga Muhammadiyah itu konon katanya ada 25 juta orang atau sekian gitu. Saya kira harus dicetak berulang-ulang. Iya, gitu. Mestinya bisa cetak berulang-ulang dan buku ini sebenarnya penting gitu ya. Karena sebenarnya kita umat Islam itu agak dalam tanda kutip ya agak dinyinyiri gitu dengan gerakan-gerakan di luar Islam yang kelihatannya lebih care terhadap lingkungan gitu. Tapi ternyata Muhammadiyah juga punya fikih kontemporer tentang air ini gitu. Dan itu sangat luar biasa gitu. Isunya sangat aktual, apalagi sekarang isu-isu tentang perubahan iklim dan sebagainya. Saya kira juga ada kaitannya yang sangat mendalam tentang air ini gitu ya. Baik pemirsa, kami kira itu perjumpaan kita pada sesi kali ini, yaitu tentang buku fikih air hasil Munas Tarjih Palembang. Ya, Palembang. Tahun 2014. Ya. Kalau tidak salah saya datang tuh di Munas itu. Ya, saya kira sangat menarik ya gitu. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga di SM Tower ini ya, kepada manajemen SM Tower saya kira ucapkan terima kasih gitu, tempatnya sangat nyaman gitu. Mungkin sesi-sesi berikutnya kita juga akan di sini. Terus kemudian apa lagi nih? Ya termasuk banyak. Ini untuk termasuk buku ini ya, buku ini ya enggak, buku ini nanti bisa didapatkan di toko Suara Muhammadiyah, termasuk nanti ketika ada pertanyaan menarik, komen-komen menarik di media sosialnya penerbit Suara Muhammadiyah, nanti akan dapat buku ini juga. Termasuk kemarin yang edisi kemarin sudah ada. Yang edisi kemarin sudah. Oh sudah ya. Edisi kemarin juga sudah. Kemarin kita bedah buku tentang Parmusi gitu. Jadi
pemenangnya sudah dapat buku Parmusi. Nah, selanjutnya nanti kita akan bagi buku ini Fikih air. bagi penanya ataupun komen terbaik, nanti akan dapat buku fikih air yang kita langsung kirim. Komennya di media sosial berarti ya? Iya, Mas di media Ganjar ya? sosial. Oke. Baik, saya kira itu. Terima kasih Ustadz Niki. Sama-sama Iya. Mas Ganjar. Mudah-mudahan nanti ada karya tarjih lagi yang bisa kita bedah Siap. lagi gitu. Kita Insya Allah. bincangkan lagi Iya. gitu. Pemirsa SMTV, kurang lebihnya itu kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.